Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Melanjutkan pelajaran kita masuk kepada hadis 1529. Hadis 1529. Bismillahirrahmanirrahim. An Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Itban bin Malik, semoga Allah meridainya, fi hadithihi tawil masyhur, di dalam hadis, fi hadithihi, di dalam hadisnya yang tawil, yang panjang, al-masyhur, lagi masyhur, alladzi taqaddama, alladzi yang telah terdahulu, fi babir raja', tercantum pada bab raja', dari Itban bin Malik, semoga Allah meridainya, pada hadisnya yang panjang lagi masyhur, yang telah terdahulu, tercantum pada bab raja'. Qala, dia berkata, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli, Nabi berdiri lalu beliau salat. Setelah itu beliau berkata, faqal, aina Malik bin Duhshum, di mana Malik bin Duhshum? Faqala rajulun, maka berkata seorang laki-laki menjawab, dzalika munafiqun, orang itu, zalika, orang itu adalah orang munafik, la yuhibbullaha wa rasulah, dia tidak mencintai Allah dan tidak pula mencintai Rasulnya. Faqala an-nabi, maka mendengar itu berkata Nabi, la taqul dzalika, jangan takul engkau mengucapkan zalika, seperti itu. Ala tarahu, bukankah engkau tarahu melihatnya, qad qal, sungguh dia telah berkata, la ilaha illallah. Yuridu, yang dia menginginkan, menghendaki, bizalika, dengannya ucapan itu, wajah Allah, wajah Allah. Perhatikan, kalau tidak disimak ini sulit menerjemahnya. Perhatikan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, qad harrama, sungguh telah harrama, telah mengharamkan, alan nar, atas neraka, man qal, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, yabtaghi,
dia mencari, mengharapkan bizalika dengan ucapan itu wajah Allah. Muttafaqun alaih. Abi terangkan dulu. Hadis ini panjang, masyhur hadis ini, terkenal. Bab raja berbunyi, si Itban bin Malik, simak ini. Itban bin Malik, semoga Allah meridainya, dia itu termasuk salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Siapapun yang ikut perang Badar dijamin untuk masuk surga, dimuliakan, diistimewakan, ditinggikan derajatnya. Siapapun yang ahlul Badar, yang ikut perang Badar, perang pertama. Sudah belajar kisah perang Badar? Jumlah kaum muslimin ketika itu 313. Siapa saja sahabat Nabi yang ikut perang Badar sangat istimewa kedudukannya, dimuliakan, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Si Itban bin Malik salah seorang yang ikut perang Badar. Katanya, saya ini menjadi imam bagi kaumku, itu kaumku yang bernama Bani Salim. Ku jadi imam, kata si Itban. Ketika turun hujan lebat, aku tidak bisa pergi ke tempat kaumku, karena antara tempat tinggalku dengan kaumku ada satu lembah, yang apabila hujan turun, lembah itu tergenang air, tidak bisa aku lewati. Susah, payah aku melewatinya, sehingga aku tidak bisa mengimami kaumku. Kata siapa? Itban. Lantaran karena itu, aku datang menemui Rasulullah. Aku datang menjumpai Rasulullah SAW. Ada yang aneh? Ada? Aku ceritakan hal itu kepada beliau. Kata si Itban, kondisiku. Di samping itu mataku sudah mulai tidak jelas melihat. Kata Itban. Lalu katanya, aku ingin ya Rasulullah, engkau datang ke tempatku dan salat di rumahku. Nanti di mana engkau salat itulah aku jadikan itu sebagai tempat salat, musalla. Kata Rasulullah menjawab, sa'af'al, aku akan lakukan itu. Maka datanglah Rasulullah bersama Abu Bakar. Ketika matahari siang sudah mulai menyengat. Kemudian setiba beliau di tempat Itban, beliau minta izin untuk masuk. Belum sempat beliau duduk, beliau bertanya, aina tuhibbu an usalli min baitik? Di mana yang engkau inginkan aku salat di rumahmu ini? Kata Rasulullah kepada Itban. Fa asyartu lahu, maka aku tunjukkan kepada beliau di mana mestinya beliau akan salat. Dan di bekas tempat beliau salat itu aku akan jadikan musalla. Lalu beliau bertakbir.
Kami di belakang menyusun saf. Beliau salat 2 rakaat. Setelah salam, aku tahan beliau karena ada roti yang sudah aku bikin bubur untuk dihidangkan kepada beliau. Nah, kehadiran Rasulullah di rumah Itban terdengar bagi orang-orang kampung. Maka lalu ramailah orang kampung datang ke rumah si Itban karena Rasulullah ada di situ. Ramai sekali. Kemudian ada orang bertanya, atau dalam riwayat lain ada yang bertanya, di mana si Malik? Bertanya. Aku tidak melihat si Malik. Di mana Malik? Tanyanya, Aina Malik bin Duhsyum? Kalau dalam hadis yang kita baca tadi itu Rasulullah yang bertanya, Aina Malik bin Duhsyum? Seramai ini orang, aku tidak melihat si Malik bin Duhsyum, kata Rasulullah. Lalu ada yang berkata, oh, orang munafik itu Rasulullah. Zalika munafik, orang itu munafik. Orang itu tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulnya. Kata orang menjawab, si Malik bin Duhsyum itu Rasulullah orang munafik, tidak mencintai Allah dan tidak mencintai Rasulnya. Mendengar itu Rasulullah berkata, la taqul zalika, jangan engkau mengucapkan itu lagi. Bukankah engkau tahu dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak lain tidak bukan dia mengucapkan itu untuk mengharapkan ridha Allah. Sementara Allah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya mengharapkan ridha Allah, Allah haramkan neraka atas orang itu. Itu ceritanya. Ringkasnya, ketika Rasulullah bertanya, mana si Malik? Aku tidak menampak. Ada yang ngomong, si Malik munafik itu Rasulullah. Dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan bilang begitu, jangan. Engkau kan tahu, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha ikhlas dari hatinya mengharap ridha Allah, Allah haramkan untuknya neraka. Tertangkap ceritanya? Tertangkap? Abi ulang lagi ceritanya sebelum kita ambil pelajarannya. Salah seorang sahabat namanya Itban, semoga Allah meridainya. Dia biasanya menjadi imam bagi kaumnya. Antara rumahnya dengan tempat kaumnya ada wadi, ada lembah. Sehingga setiap kali dia akan mengimami kaumnya, dia harus melewati jurang atau lembah itu. Tetapi kalau hujan lebat, lembah itu terkena air, dia tidak bisa lagi ke seberang untuk mengimami kaumnya. Apalagi matanya sudah mulai tidak nampak betul. Lalu itu diceritakannya kepada Rasulullah. Maka diutarakannya keinginannya, ya Rasulullah, datanglah ke rumahku. Aku ingin engkau salat di rumahku. Kemudian tempat yang engkau jadikan salat itu aku akan jadikan musalla. Kata Rasulullah, saya akan kerjakan sa'af'al. Lalu datanglah Rasulullah bersama salah seorang sahabatnya itu Abu Bakar. Dalam riwayat lain ditemani oleh sahabatnya lain. Sampai di tempat si Itban, beliau minta izin masuk, diizinkan masuk, dan beliau belum sempat duduk, beliau bertanya, di mana tempatnya? Saya salat.
yang kau inginkan. Lalu si Ibban menunjuk di situ Rasulullah. Kemudian beliau berdiri, salat, sahabat-sahabat di belakang, beliau bertakbir dan salat 2 rakaat. Setelah itu salam. Kemudian tuan rumah iaitu Idban menahan beliau supaya beliau jangan pergi buru-buru, kerana dia sudah menyiapkan hidangan berupa bubur. Rupanya kedatangan Rasulullah, kehadiran Rasulullah ke rumah si Idban ini diketahui oleh orang kampung. Maka ramailah orang kampung ke rumah Idban. Di sela-sela orang ramai itu, Rasulullah tidak melihat si Malik bin Duhsyum. Yang lain mengatakan, yang bertanya bukan Rasulullah tapi orang lain. Tapi kita ambil riwayat yang mengatakan Rasulullah. Kata Rasulullah, "Aina Malik bin Duhsyum?" Di mana si Malik bin Duhsyum? Tidak saya lihat. Nih, sebanyak ini orang saya tidak lihat Malik bin Duhsyum. Kemana dia? Mendengar tanya Rasulullah itu, salah seorang menjawab, Zalika munafiqun la yuhibbullah wa la rasulah. Itu orang yang engkau tanyakan teruslah, orang munafik itu. Dia tidak cinta Allah dan tidak cinta Rasulullah. Kata Rasulullah, apa Rasulullah? La taqul. Jangan ucapkan. Ala tarahu, bukankah engkau telah melihatnya dan telah engkau mengetahuinya? Qad qal, sungguh dia telah mengucapkan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajh Allah. Yang dia inginkan dengan mengucapkan itu adalah wajah Allah, itu ridha Allah. Sementara Allah, wa innallaha qad harrama 'alan nar. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka. Man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi, yang mencari, menuntut, mengharapkan dengan ucapan itu wajah Allah. Tertangkap ceritanya? Ada tertangkap? Nah, kita ambil butir pelajaran. Pertama, sesuai dengan judulnya, tidak boleh mencela, menghina, menuding dan menuduh seseorang itu dengan ucapan munafik dan ucapan yang sejenis. Tidak boleh menuduh, mencap seseorang muslim dengan ucapan munafik atau ucapan-ucapan lainnya. yakni siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tidak boleh kita maki, kita caci, kita tuduh dan kita tuding dengan mencapnya munafik atau fasik atau fajir atau cap-cap lainnya. Tidak boleh. Satu, faham Tom? Faham? Contohnya, kita lihat, oh, tidak datang. Misalnya bertanya, ya bertanya, mana si Baim? Katanya. Oh, lalu ada yang menjawab, si Baim tu ini. Tidak boleh katakan. Dia begini, tidak boleh bilang gitu. Karena dia Muslim. Dia telah mengucapkan la, tidak boleh mencela sesama Muslim. Apalagi menuduh, menuding, mencapnya munafik. Munafik itu cap yang sangat berbahaya. Gelar yang diberikan kepada tidak sembarang orang munafik. Jangan, berbahaya.
Munafik itu ancamannya di lapisan terbawah neraka. Sangat berbahaya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, bahwa harus mencegah, menghambat, melarang jika seorang muslim dituduh, dicap, dituding dengan tuduhan yang tidak baik. Jangan ucapkan begitu. Jangan bilang begitu. Kalau ya, untuk apa yang kau sebut? Karena itu termasuk membela kehormatan seorang muslim. Siapa yang membela kehormatan seorang muslim, dipertahankannya kehormatannya, dijaganya daripada orang-orang yang ingin menjatuhkan kehormatan seorang muslim itu, Allah akan pelihara wajahnya dari neraka. Itu pelajaran kita hari yang lalu. Man rabda, siapa yang membela, siapa yang mempertahankan kehormatan saudaranya seorang muslim ketika dijatuhkan orang, ketika dituding, dituduh, dicaci orang, dibelanya, Allah akan bela wajahnya dari neraka. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mengatakan si Malik itu munafik, Rasulullah, jangan bilang begitu. Langsung di stop. Itu pelajaran di kita. Kalau ada teman-teman kita yang menuding teman-teman kita lain, "Oh begini," jangan bilang begitu. Tidak boleh begitu. Itu menuduh, itu gunjing, itu berbahaya. Faham? Berani kita begitu, berani. Menyerang orang bukan menghardi orang. Melarang orang bukan mengasari orang. Melarang, mencegahnya, jangan melakukan perbuatan itu. Di mana dalilnya? Itu Rasulullah bilang, la taqul dzalika. La taqul. Apa arti la taqul? Jangan sebut, katakan, ucapkan seperti itu. Dua. Ya, dua? Sudah dua kan? Yang ketiga, siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, harus dipelihara, dijaga, dilindungi kehormatannya. Siapapun yang mengucapkan la ilallah, artinya dia Islam, apalagi dia mengucap bersyahadat itu betul-betul jujur dari hatinya, maka dia harus dipelihara, dijaga kehormatannya. Karena dia sudah muslim. Orang muslim itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslim kal bunyan. Al-muslim kal jasadil wahid. Orang muslim tidak akan membiarkan saudaranya ditelantarkan, dihina, dicaci, dimaki. Itu dia. Sudah berapa? Sudah berapa? 3. Yang keempat, Allah mengharamkan kepada neraka. Karena neraka itu Allah yang ciptakan, Allah haramkan kepada neraka. Allah mengharamkan kepada neraka untuk jangan menyiksa, mengazab, membakar siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha itu dengan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, dia terlindungi, terpelihara dari neraka. Itu jaminan Allah. Andaikan dia masuk neraka,
lantaran dosa-dosa lain, lantaran maksiat-maksiat lain, tetap dia terpelihara, terjaga daripada kekekalan di neraka. Karena siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah satu saat akan selamat dari neraka. Jadi Allah sendiri yang menyamin orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kita menduduhnya munafik atau kafir atau fajir atau fasik dan segala macam. Termasuk menerakakan orang. Nah, ini kaji-kaji keras sekarang seperti itu. Kalau orang sudah berbeda dengan dia, tidak cocok dengan manhajnya dan mazhabnya, langsung saja orang itu duri kafir, sesat, masuk neraka. Berbahaya, sangat berbahaya. Berapa itu? Berapa? 4. Pelajaran berharga di kita di sini. Catat pelajaran di kita. Pelajaran. Tidak boleh mencaci, memaki, menuduh dan menuding, mencap dan menggelari sesama muslim. Sebagai munafik atau kafir atau fasik dan segala macam. Tidak boleh, apa yang tidak boleh? Mencela, mencaci, memaki, menuduh, menuding, mencap, menggelari seorang muslim dengan munafik dan segala macam. Satu ke orang, empat ke kita. Berkali-kali kita tegaskan, berkali-kali kita sampaikan, berkali-kali kita tekankan kepada antum. Jangan suka memperolok-olok teman, mencaci, mencela teman. Berulang-ulang Nabi sampaikan. Jangan suka mengolok-olok, mencaci, mencela, mempermainkan teman. Dia punya kehormatan. Jangan memanggil dengan panggilan yang gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan itu nanti. Gunanya kita belajar bukan hanya untuk tahu, tapi untuk apa? Untuk diamalkan. Abi harapkan antum semua mengamalkan apa yang kita pelajari. Tidak ada artinya kita berilmu tanpa kita amalan. Nanti kasyajari bila thamar, seperti pohon tanpa buah nanti. Apa gunanya pohon tidak berbuah? Seperti kolam tidak ada ikan, tidak ada manfaatnya. Faham tom? Karena Allah sudah menyamin siapapun yang mengucapkan la ilaha dari hatinya, Allah jamin, Allah pelihara dia. Kita caci dia, kita maki dia, kita cela dia, kita bongkar aibnya, kita pergunjingkan dia, kita adu-adu dia. Busuk udara, kotor lautan. Karena kerja memakan daging bangkai namanya. Nah, ada mengerti ini? Ada? Bagus. Ini? Bagus. Nah, Habib ulang lagi menterjemahkan, simak.
Hadis berapa tadi? 1529 dari Itban bin Malik. Perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya, Abi terjemah lagi. Dari Itban bin Malik. Semoga Allah meredainya. Fi hadisihi, di dalam hadisnya yang tawil, yang panjang, al-masyhuri, lagi masyhur, alladzi taqaddama, yang telah terdahulu. Hadis ini itu hadis nomor 417 fi babir raja, pada bab tentang raja. Kita belum pelajari itu. Bunyi hadisnya, penggalannya, qaman nabi, nabi berdiri untuk salat. Setelah selesai salat, faqal, beliau berkata, aina Malik ibnu Duhsyum, di mana si Malik ibnu Duhsyum? Faqala rajul, maka berkata seseorang laki-laki, dzalika munafiqun, dzalika, orang itu munafik, la yuhibbullaha, dia tidak mencintai Allah, wala rasulahu, dan juga tidak mencintai rasulnya. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalika, la taqul, jangan engkau ucapkan itu, jangan engkau katakan itu. Ala tarahu, bukankah engkau telah mengetahuinya? Tarahu bisa mana, bukankah engkau telah mengetahuinya? Qad, sungguh dia telah mengatakan, telah mengucapkan la ilaha illallah. Yuridu, dia inginkan bizalika, dengan itu ucapan, wajah Allah, itu ikhlas. Apa itu yuridu? Menghendaki, menginginkan. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah, qad harrama, sungguh telah mengharamkan, alan nar, atas neraka, man qala, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Ia bertagi, lantaran mencari, menuntut, mengharapkan, bizalika, dengan itu ucapan, wajah Allah, itu reda Allah. Faham tum? Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat kita amalkan. Mari kita akhiri dengan doa kepada majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.